ketika kita sudah mantap dengan tujuan kita, dengan hal yang ingin kita raih, itu kan, maka jalannya itu akan dipermudah. Selama kita berpegang teguh pada prinsip yang kita jalani, seperti prinsip yang kita pegang, seperti itu Kang. Jadi berpesan kepada teman-teman generasi muda, tetap berjuang, belajar, dan berkarya. Karena ketika kita berbicara optimisme saja, kita terkadang lalai. Terkadang kita tidak belajar dari masa lalu, belajar dari kondisi kita saat ini. Menurut Kang Diki, seberapa penting bahasa Inggris? Sangat penting, Kang. Sangat penting karena bahasa Inggris itu tidak hanya international language, tidak hanya sebatas bahasa internasional, tapi bahasa Inggris ini perlu kita kuasai untuk bisa beradaptasi di dunia saat ini. Kita mampu berinovasi, berakselerasi, itu karena kita mampu menguasai bahasa Inggris. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita senang sekali kehadiran seorang teman dari Komunitas Pendidikan Nasional Garut, yaitu Kang Diki. Halo teman-teman, saya Diki dari Komunitas Pendidikan Nasional Garut. Oke, Kang Diki, bagaimana kabarnya hari ini, Kang Diki? Alhamdulillah, Kang Rikrik, sehat. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa ada di podcast Primary English bersama Kang Rikrik. Terima kasih atas kesempatannya bisa mungkin sharing-sharing nanti di sini. Oke, dan kita juga senang sekali bisa berkolaborasi dengan Gramedia nih, Kang Diki ya. Jadi alhamdulillah kita bisa syuting podcast di Gramedia Garut. Oke. Baik Kang Diki, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, seperti biasanya teman-teman pengen mengetahui dulu nih background dari Kang Diki, mulai dari sekolah, lahir, kemudian kegiatan saat ini. Silakan. Ya, baik Kang Rikrik. Saya dari mulai sekolah dulu nih Kang. SD, jadi saya nggak TK dulu Kang, jadi langsung SD. SD itu di SDN Padamukti 1 waktu itu di Kecamatan Pasirwangi. Namun saya pindah kelas 4 itu ke SD Cinta Damai 2 di Sukaresmi. Gitu. Kemudian saya melanjutkan jenjang SMP di SMPN 2 Bayongbong. Oke. Kemudian jenjang SMA saya masuk jurusan analis kesehatan di SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut di Bayongbong juga. Dan sekarang saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pendidikan biologi. Oke, jurusannya biologi. Pendidikan biologi. Ya. Semester berapa nih Kang sekarang, Kang? Sekarang semester akhir Kang, lagi nyusun skripsi. Sudah sampai sejauh mana nih skripsi? Tinggal bab 4, bab 5 bimbingan sama dosen. Mudah-mudahan Oktober nanti saya bisa sidang Kang. Iya, amin ya. Jadi targetnya Oktober udah harus selesai. Udah harus selesai. Oke. Kang, saya penasaran Kang, kenapa waktu dulu ya, ketika SMA nih ya, mengambil SMK, kenapa tidak SMA negeri? Iya, ceritanya gini Kang, waktu itu saya sempat bingung lulus SMP, memang saya juga bingung untuk menentukan apakah mau ke SMA ataupun SMK. Karena waktu itu kebetulan ada kenalan di yayasannya, dan saya pun memaksimalkan peluang tersebut, sehingga yang penting saya melanjutkan SMA gitu. Dan saat itu saya melanjutkan SMA di SMK Bakti Kencana Garut, jurusan analis kesehatan. Mungkin sekarang namanya adalah nama profesinya adalah teknologi laboratorium medis. Waktu itu saya masih analis kesehatan. Gitu kan. Ya, jadi ini mungkin ada teman-teman dari SMK, ini adalah lulusan dari SMK Bakti Kencana ya, Kang Diki. Bakti Kencana. Oke, selanjutnya gini Kang, saya juga penasaran nih, kan kuliahnya di Bandung ya, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Kenapa ngambil ke Bandung juga nih, saya penasaran. Kenapa nggak misalkan ke Jakarta, atau mungkin di Garut aja, kenapa nggak seperti itu? Iya, gini Kang ceritanya. Kan saya lulus SMK, itu saya tidak langsung kuliah Kang.
Jadi saya gap year dulu setahun. Nah, setahun itu saya sempat juga kerja, Kang, sebagai analis kesehatan di salah satu klinik di Cikarang. Nah, dari sana saya merasa karena mungkin beban kerja ataupun melakukan hal-hal yang repetitif sehingga saya ingin melakukan sesuatu. Nah, maka dari itu saya memilih untuk kuliah, Kang. Jadi selama setahun saya merenung lah istilahnya untuk mempersiapkan perkuliahan, dan saya pun waktu itu spontan aja, Kang, ke UIN, pengen ke UIN. Karena ya saya tidak berekspektasi apa-apa saat itu, ya, saya ingin melanjutkan kuliah dan saya pun ikut tes waktu itu, tes mandiri di UIN, dan alhamdulillah saya keterima di jurusan pendidikan biologi gitu, Kang. Dan kenapa juga jadi yang diambil itu pendidikan biologi, kan? Apakah emang cita-citanya menjadi seorang guru? Ya, saya juga nggak kepikiran, Kang, masuk jurusan biologi karena kan di UIN itu kan seleksi mandirinya itu kita diberi kesempatan ngambil tiga jurusan. Waktu itu saya ngambil yang pertama itu agroteknologi, yang kedua itu pendidikan biologi, dan yang ketiga waktu itu kalau nggak salah perbandingan madhab. Oke. Saya yang terakhir itu nggak salah aja, Kang. Karena saya pengennya itu masuk di agroteknologi pertanian, karena di UIN saat itu udah ada pertanian. Latar belakangnya sih saya karena tertarik aja dengan pertanian seperti itu, tertarik dengan agroteknologi. Waktu itu saya memutuskan untuk pilihan pertamanya itu agroteknologi. Cuman yang keterimanya di pendidikan biologi gitu. Tapi setidaknya ada kaitannya lah dengan SMK saya, SMK Kesehatan. Biologi ini sudah saya pelajari sebelumnya di SMK gitu, Kang. Jadi tidak terlalu istilahnya, gapnya terlalu jauh gitu antara ilmu yang saya pelajari di SMK dengan yang saya pelajari sekarang di kuliah seperti itu. Saya pengen nanya lagi, kalau narik jauh ke belakang nih ya, Kang Diki. Emang cita-cita dulu Diki kecil itu apa sih? Kalau dulu cita-cita saya itu karena dulu itu random ya, Kang. Maksudnya pasti mengarahnya itu adalah ke profesi. Dulu saya bercita-cita menjadi guru, Kang. Karena melihat waktu itu saya melihat ada salah satu sosok guru yang menurut saya menginspirasi gitu. Jadi ketika di kelas itu dia tidak bawa buku apa-apa, cuman bawa namanya itu bawa poin aja gitu. Oke. Dan dia mengajar secara natural gitu, tanpa terpaku dengan teks, dan menurut saya ini adalah salah satu contoh inspirasi saya untuk menjadi guru gitu. Karena dia mengajarkan itu berdasarkan pengalaman, experience, dan tentu wawasannya seperti itu. Jadi saya saat itu tertarik menjadi seorang guru karena katanya kalau menjadi guru itu jadi merasa tetap muda, Kang. Jadi karena sering interaksi dengan siswa dan dia merasa muda aja gitu karena interaksinya dengan murid seperti itu, Kang. Ini guru SMA, SMP? Guru SMK. SMK ya, Ya. sorry. Waktu SMK. Ya. Boleh disebutkan, Pak atau Ibu? Ya, kebetulan gurunya juga guru biologi. Oke. Guru biologi saya itu Pak Zainal namanya. Pak Zainal ini beliau guru saya di SMK. Beliau mengajarkan biologi dan cara beliau mengajar itu berbeda dengan yang lain gitu. Jadi seringkali konteks kebiologian itu dikaitkan dengan konteks keislaman seperti itu. Jadi ada integrasi ilmu yang dipelajari secara umum dengan nilai-nilai yang kita anut gitu sebagai penganut agama Islam seperti itu. Nah, itu menurut saya menarik gitu. Oke, itu iya. Saya percaya sih guru yang hebat itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Iya. Itu kan cita-cita Diki dulu ya. Iya. Kalau sekarang nih gimana? Kan bentar lagi mau lulus. Apakah mau terus nih mau jadi seorang guru atau ada cita-cita lain? Sebetulnya cita-cita saya ketika berbicara dalam konteks luas, tentu banyak hal yang ingin saya raih dalam kehidupan ini. Tapi jika dikerucutkan menjadi sebuah profesi, saya tertarik, Kang, akhir-akhir ini dengan salah satu profesi sosiopreneur, Kang. Sosiopreneur. Ya. Jadi
secara umum solopreneur ini adalah mereka yang memiliki wirausaha namun memiliki juga dampak sosial kepada masyarakat. Jadi di samping dia berwirausaha, dia juga ada hal yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dari sisi sosialnya gitu. Nah itu, saya tertarik untuk berinovasi ataupun menciptakan social enterprise itu, dan itu bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk saya secara finansial, tapi juga bisa bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya gitu Kang. Apa nih contohnya? Apakah sudah ada yang sudah dikerjakan proyeknya? Ya, contohnya kita bisa lihat seperti sederhananya ojek online. Sebetulnya itu salah satu startup ataupun bisa dikatakan ya social enterprise itu sendiri. Karena itu berangkat dari permasalahan, Kang. Contohnya ya Gojek, misalkan permasalahannya adalah melihat kondisi transportasi dan juga kebutuhan konsumen untuk mobilisasi lebih cepat gitu, sehingga membutuhkan transportasi yang bisa diakses dengan hanya menggunakan handphone seperti itu. Sebenarnya itu berasal dari suatu permasalahan. Pun social enterprise itu sendiri, jadi yang diangkatnya itu dari permasalahan, lalu kita tawarkan solusinya. Terus terkait yang akan dikembangkan oleh saya dan juga teman-teman, jadi ada salah satu namanya itu Rumah Makan Pejuang, Kang. Oke. Ini digagas oleh saya dan juga teman-teman di Pelita Intan Muda. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Jadi konsepnya itu kita membentuk rumah makan seperti biasa. Namun rumah makan ini kita menyediakan paket bagi misalkan orang-orang yang mohon maaf pemulung misalkan, ataupun orang-orang yang bekerja di jalanan seperti itu. Dan itu mereka bisa ke sana makan dan itu bisa membayar dengan harga yang relatif sangat murah seperti itu. Dan kita juga ini sedang diskusi nih sama teman-teman untuk paymentnya itu gimana kalau kita menggunakan sampah anorganik gitu. Kita juga sedang diskusikan dengan itu. Jadi di samping dengan harga yang murah atau bahkan gratis untuk para pejuang di jalanan, para pengemis dan lain sebagainya, kita juga menggunakan payment gimana kalau menggunakan payment sampah anorganik seperti itu. Dan itu sedang kita rumuskan, mudah-mudahan ini bisa berjalan dan bisa berkelanjutan seperti itu, Kang. Jadi seperti itu untuk social enterprise ini. Oke, rencananya mau start di Garut atau di kota lain? Rencananya di Garut dulu, Kang, tuh untuk itu. Oke, jadi itu saya rasa sih keren ya. Ya. Rumah Makan Pejuang. Rumah Makan Pejuang. Oke. Ya, konsep ide yang keren kayak kalau kata saya ya. Baik, Kang Diki, saya ingin lanjut ke Kompernas nih, Kang. Oh iya, siap. Boleh dikenalkan ke teman-teman nih, Kang. Apa sih Kompernas itu? Oke. Teman-teman di Garut pasti sudah tidak asing dengan Kompernas. Yang dulunya sebetulnya itu Kompega, Kang. Kompega. Komunitas Pendidikan Garut. Nah, saat itu berganti nama menjadi Komunitas Pendidikan Nasional Garut, tapi masih tetap ada Garutnya gitu. Komunitas Pendidikan Nasional Garut atau disingkat Kompernas ini adalah kolaborasi generasi muda ataupun wadah bagi para pegiat pendidikan, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Garut, Kang. Seperti itu. Nah, kita merangkul generasi muda khususnya yang mereka itu memiliki minat dan juga kepedulian terhadap pendidikan, khususnya di Kabupaten Garut. Makanya sampai saat ini Kompernas masih bisa berjalan. Kita juga kemarin baru kegiatan mungkin sama Kang Rikrik sebagai narasumber di kegiatan volunteering camp. Itu sebagai salah satu kegiatan pertemuan untuk mewujudkan solidaritas dari teman-teman relawan yang saat ini berjumlah 180 relawan. Untuk pengurusnya ada 30 pengurus. Oke. Visi dan misi Kompernas ini apa nih, Kang? Untuk saat ini di kepengurusan saya di periode 2023 sampai 2024 yaitu mewujudkan Kompernas Garut itu sebagai wadah kolaborasi
generasi muda untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Itu yang saya dan juga teman-teman pengurus USUNG di kepengurusan sekarang, karena di zaman sekarang gitu Kang ya, sudah saatnya kita melakukan kolaborasi lintas sektor, baik itu dari pemerintah, stakeholder, akademisi, pengusaha, bahkan masyarakat secara luas. Ya kita harus sama-sama untuk mewujudkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut yang lebih baik seperti itu Kang. Oke. Kalau program yang sudah dijalankan apa aja nih Kang? Ya, karena saya masuknya ke pengurusan baru Kang, jadi belum ada program yang secara kontinu, belum, dan baru kita rencanakan pas kegiatan volunteering kemarin. Yang sudah berjalan di Kompenas itu ada Ghost to School. Ghost to School kita melakukan edukasi kepada anak-anak, biasanya kita ke tingkat SD, SMP, seperti itu. Kemudian ada kegiatan 1 jam mengajar. 1 jam mengajar ini kita konteksnya tidak selalu ke sekolah Kang. Kita bisa ke teman-teman yang ada di PKBM, TBM, kemudian ada yang ada di madrasah. Jadi konteksnya kita sharing tentang pendidikan, khususnya kepada mereka yang ada di madrasah ataupun kepada mereka yang ada di misalkan di anak-anak jalanan seperti itu Kang. Jadi lebih luas lah gitu cakupannya untuk 1 jam mengajar. Kemudian di Kompenas juga kita ada gerakan jendela dunia Kang. Jadi ini kita menampung donasi dari setiap yang ingin berdonasi berupa buku. Jadi kita menerima donasi buku dari siapapun itu. Kriterianya itu buku bacaan anak, numerasi, literasi seperti itu, dan buku-buku pengetahuan seperti itu. Nah rencananya kita juga di kepengurusan sekarang ingin membentuk Taman Baca Komunitas Pendidikan Nasional Garut. Mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Taman baca tersebut. Ya, itu Kang yang support sih kalau misalkan untuk yang tadi ya, misalkan untuk membuka taman bacaan, kemudian tadi Ghost to School, itu kayaknya program-program keren anak muda Garut lah gitu ya. Kalau ininya Kang, saya penasaran lagi mengenai kalau tadi visi dan misi gitu ya. Kalau misalkan gambaran dari Kang Diki sendiri nih ya, Kompenas itu akan dibawa kemana nih Kang? Ya, sebetulnya saat ini Kompenas kita sudah tidak asing di kalangan, baik itu kalangan pemerintahan ataupun di generasi muda seperti itu. Artinya Kompenas ini bisa beroperasi secara legal gitu, bisa berkegiatan, berkomunitas. Kembali lagi bahwa komunitas ini adalah Kompenas ini adalah sebuah komunitas Kang. Jadi di dalam komunitas itu adalah mereka yang memiliki ketertarikan ataupun kepeduliannya terhadap pendidikan. Jadi kita tidak ada yang sifatnya itu mengikat seperti layaknya organisasi. Meskipun kita ada kepengurusan, tapi sistemnya adalah komunitas. Komunitas siapapun itu bisa ikut selama mereka memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Gitu. Mari kita berkolaborasi seperti itu Kang. Kedepannya ya Kompenas ini akan tetap menjadi sebuah komunitas gerakan anak muda yang setidaknya memberikan gairah terhadap pendidikan di Kabupaten Garut itu Kang. Oke, ini menarik nih. Jadi Kang Diki, saya setuju sekali tadi yang disampaikan dengan Kang Diki bahwa ini adalah eranya untuk kolaborasi. Dan nanti tidak menutup kemungkinan Kompenas itu kolaborasi dengan Gramedia juga Kang. Bisa ya. itu. Ini kan kebetulan kita sedang ada di Gramedia nih Kang. Gramedia. Jadi sinergi nih, ini kan keren ya, komunitas pendidikan, kemudian ada Gramedia sebagai penjual buku yang segala macam ada di sini buku ya. Jadi nanti mungkin kedepannya bisa kolaborasi nih Kang. Ya, setuju. Kita kedepannya mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Kalau Kompenas itu udah berapa tahun Kang umurnya kalau boleh tahu? Kompenas itu berarti sejak tahun 2014. Berarti sekitar 9 ya? 9 tahun. Karena ya betul 9 tahun. Kemarin kita merayakan milad kecil-kecilan di madrasah yang ke-9. Berarti sudah berdiri sekitar 9 tahun. Hampir gitu. 1 dekade. Hampir 1 dekade. Dan terjadi pasang surut lah
Karena saya mengikuti Komponas ini sejak zaman pandemi waktu itu, Kang. Jadi dulu itu saya menjadi relawan saja gitu, relawan. Kemudian tahun berikutnya saya masuk ke pengurusan yang angkatan 2022, 2023 dan sekarang saya diamanahi sebagai ketuanya untuk periode sekarang gitu, Kang. Jadi sudah lama dan sudah tidak asing lagi gitu. Program yang akan datang ke Penas apa nih? Yang akan datang selain tadi program Taman Baca, kita juga Kang ingin membuat karya, Kang. Jadi karyanya itu kita ingin membuat film tentang pendidikan di Kabupaten Garut. Seperti Dokumenter kah atau movie film? film dokumenter, Kang. Oke. Jadi bagaimana kita di film ini nanti akan menceritakan tentang kondisi pendidikan, pokoknya secara realita pendidikan yang ada di Kabupaten Garut kita berusaha kemas dalam sebuah karya film yang nantinya akan kita tampilkan di akhir kepengurusan. Di akhir kepengurusan, inilah wajah pendidikan di Kabupaten Garut. Itu yang sedang saya rencanakan bersama teman-teman. Karena begini, Kang, jika kita fokus pada gerakan saja, fokus pada gerakan misalkan donasi buku, Ghost to School, itu bagus, itu untuk meningkatkan motivasi belajar. Tetapi apa yang berkesan setelah kepengurusan saya selesai? Nah, saya berpikir kita membuat karya, karena ya saat ini yang dilihat itu karya, yang abadi itu karya gitu kan. Jadi saya berinisiasi untuk membuat film tersebut dan mudah-mudahan ini bisa terwujud dan bisa dinikmati oleh kita bersama-sama seperti itu filmnya. Saya setuju, Kang. Ya mudah-mudahan itu lancar ya filmnya. Siap. Oke. Selanjutnya ini, Kang. Tadi harapan ke depan sudah disampaikan ya, Komponas akan dibawa kemana. Program unggulan, ada program unggulan nggak, Kang? Kira-kira selain tadi membuat apa legacy ya, membuat Ya, sebuah legacy. karya supaya bisa ditonton setiap tahun mungkin nanti. Jadi kita ada salah satu program yang sebelumnya sudah kita laksanakan, itu kunjungan ke tiap pusat kegiatan belajar masyarakat. Entah itu bentuknya PKBM ataupun ya sebatas kelompok belajar yang ada di daerah-daerah. Jadi kita ingin kolaborasi bersama TBM, PKBM yang ada di daerah untuk menciptakan sinergitas, memiliki perjuangan yang sama untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Garut. Gitu, Kang. Baik, Kang, selanjutnya saya penasaran mengenai tema pendidikan nih, Kang. Menurut Kang Diki, pendidikan Indonesia itu seperti apa nih, Kang? Berbicara tentang pendidikan, tentu saya berbicara sebagai kapasitas saya sebagai mahasiswa, Kang. Saya melihat kondisi pendidikan itu dari dua perspektif. Yang pertama dari perspektif pesimisme dan juga dari perspektif optimisme. Gitu. Dari perspektif pesimisme, tentu saya melihat pendidikan yang ada di Indonesia ini masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Dimulai dari fasilitas, akses, pemerataan, dan sebagainya itu adalah salah satu permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kesenjangan, terus kualitas guru, kesejahteraannya, gitu. Banyak sekali permasalahan yang kita hadapi saat ini. Sehingga saya dalam perspektif pesimis ini, ya saya sangat pesimis gitu, melihat kondisi ini. Jika terjadi ataupun jika tidak terjadi perubahan, gitu, seperti itu. Tapi saya memiliki kacamata optimisme. Kita optimis. Saya optimis dengan pendidikan Indonesia saat ini, dengan gebrakan kebijakannya, dengan dukungan dari pemangku kepentingan ataupun pemerintah. Saya optimis bahwa pendidikan itu bisa merata gitu, dalam konteks fasilitasnya, kemudian dalam konteks sarana prasarananya itu bisa dirasakan oleh anak-anak yang ada di daerah, sehingga tidak akan ada lagi kesenjangan pendidikan antara di kota dengan yang di desa. Semuanya mendapatkan fasilitas yang sama. Saya optimis dengan
terutama dengan kebijakan saat ini, kebijakan yang menurut saya sudah menjadi gerakan, yaitu Merdeka Belajar. Ini tidak hanya sebatas jargon. Harapannya Merdeka Belajar ini betul-betul mampu meningkatkan kesejahteraan, terutama di bidang pendidikan. Semua orang bisa merasakan manisnya pendidikan, gitu Kang. Oke. Boleh cerita deh Kang, kemarin kan ada pengalaman menarik ya selama 1 semester. Oh ya, selama 1 semester saya ikut salah satu program Kampus Merdeka, yaitu program Pejuang Muda, Kang. Oke, apa tuh? Jadi program Pejuang Muda itu kolaborasi 3 kementerian, Kang. Ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Gitu. Karena kita kan UIN ini berada di bawah naungan Kementerian Agama, Depag ya. jadi kita bisa ikut program tersebut. Meskipun di awal waktu itu sempat ada inilah dengan dosen seperti itu, perizinan dan lain sebagainya, dan akhirnya dosen pun mengizinkan saya untuk mengikuti program Pejuang Muda tersebut. Gitu. Saya ditempatkan di Lampung Selatan, Kang. Berapa lama? Selama 5 bulan ada ya. Pokoknya 1 semester, dan itu nggak full 1 semester, cuman ya kurang lebih 5 bulan. Dan waktu itu programnya itu dimulai bulan September kalau nggak Itu salah. berarti yang harus ikut tuh dari semester berapa? Itu tuh dari semester 5 sampai semester 8 bisa ikut. Kegiatannya kita di sana itu verifikasi dan juga validasi data yang ada di Kemensos. Jadi kita diberikan instrumen untuk survei ke rumah-rumah, door to door, untuk survei terkait kondisi ekonomi dan sebagainya. Jadi secara lengkap kita verifikasi semua identitas di setiap warga yang mendapatkan PKH, program PKH itu. Kita survei ke rumah-rumah. Di samping itu juga di akhir itu kita diberikan kesempatan untuk mengajukan proyek sosial. Waktu itu kita, karena ada salah satu anggota dari Pejuang Muda Lampung Selatan itu, dia dari Unila, jurusan elektro. Dia mengusulkan salah satu perangkat early warning system, Kang. Jadi untuk pendeteksi tsunami, karena saya ditempatkan di Lampung Selatan dekat dengan pesisir di sana, dan bahkan pada tahun 2018 pun pernah terjadi tsunami di sana. Nah, kita bekerja sama dengan tim dosen Unila waktu itu. Proposalnya kita buat, kita ajukan. Alhamdulillah Kang, waktu itu kita keterima, lolos, dan siap untuk didanai. Namun kenyataannya waktu itu entah kenapa dari tim Pejuang Muda itu tiba-tiba memerintahkan kita, pejuang muda yang ada di pelosok-pelosok, untuk segera pulang sebelum tahun baru. Jadi programnya itu selesai sebelum tahun baru, dan proyek sosial yang kita ajukan itu tidak ada kelanjutannya, Kang. Jadi saya sangat kecewa sekali sejujurnya pada program ini. Kan tetapi harapannya ini menjadi evaluasi untuk program Pejuang Muda, karena tahun ini nggak ada kan ya. Oke. Nggak ada, Kang. Jadi cuma setahun aja, cuman sekali aja itu waktu di itu. 2022. Iya, pas 2021. Oke. Pas 2021 cuman 1 semester gitu. Jadi ini sistemnya bukan pertukaran pelajar, enggak ya? Bukan, Jadi tapi kita di KKN lagi ya? Iya, kita ditempatkan di daerah gitu. Bahkan ada teman saya yang ditempatkan di Papua gitu. Mereka harus bertahan hidup dengan yang memang berbeda ya kebutuhan, harga-harga juga berbeda gitu. Tapi benefitnya aman ya, mulai dari uang makan dan Iya. seterusnya itu sudah Kalau akomodasi itu sudah tercover, Kang. Kita juga dapat akomodasi perharinya gitu. Terus tiket pulang pergi pesawat udah ditanggung oleh tim Pejuang Muda, seperti itu, Kang. Cuman saya kecewa aja programnya tidak dilanjutkan, dan sebetulnya ini telah menjadi perbincangan waktu itu di teman-teman mahasiswa se-Indonesia yang ikut program itu, menanyakan keberlanjutan program yang lolos dan dinyatakan akan didanai gitu. Berarti yang 2022 Iya. Itu tidak ada kelanjutannya sampai saat ini, dan gak berangkat. dan iya, nggak ada kelanjutannya, sehingga saya pun harus menanggung malu, Kang.
menanggung malu kepada warga di salah satu kecamatan, namanya Kecamatan Raja Basa. Kita sosialisasikan tuh Kang, kita mau ada nanti bakal ada early warning system pendeteksi tsunami, jadi jangan khawatir, kita sudah berhasil dan berhasil didanai seperti itu. Jadi saya harus menanggung malu dan teman-teman, dan ya mau gimana lagi gitu. Satu kampung harus berapa orang? Satu kita ditarget Kang, jadi satu orang itu kurang lebih kita harus verbal ataupun verifikasi dan validasi data itu 2.000 Kang. Ditargetkannya itu dalam satu semester itu. Di samping itu ya kita yang itu tadi kegiatan ataupun perencanaan proyek sosial. Jadi kita lebih banyaknya ya ke rumah-rumah warga, panas-panasan, hujan-hujanan. Gimana itu? Apakah ada convert nilai atau enggak? Di beberapa kampus itu ada Kang konversi menjadi bobot SKS, dan itu bisa dikonversi seperti jadi nilai. Cuman di kampus saya harus tetap kuliah Kang, karena waktu itu saya kuliah online. Jadi sebisa mungkin saya mengsiasati hal tersebut gitu. Saya harus kuliah harus tetap jalan dan juga harus menyelesaikan program tersebut gitu. Jadi lumayan pas semester kemarin itu nilai saya agak anjlok gitu, karena memang ya harus membagi waktu antara menyelesaikan program dan juga perkuliahan secara online gitu. Betul-betul menguras pikiran. Oke, Kang Diki, saat-saat ini kan kita sedang ramai dengan pembicaraan Indonesia di tahun 2045 nih Kang. Seoptimis apa Kang Diki melihat Indonesia di 100 tahun kemerdekaannya di 2045? Ya, memang betul Kang. 2045 itu digadang-gadangnya Indonesia emas. Ini juga tidak terlepas dari hal yang kita gandrungi, yaitu tentang bonus demografi. Tetapi saya selalu melihat dari kacamata pesimis dan optimis. Karena ketika kita berbicara optimisme saja, kita terkadang lalai. Terkadang kita tidak belajar dari masa lalu, belajar dari kondisi kita saat ini. Dan pun kita ketika berbicara pesimismenya saja, ya kita akan berjalan di tempat, tidak ada perubahan. Makanya saya selalu menyampaikan dari kaca pesimis dan optimis. Pesimismenya adalah kita lihat realita saat ini. 2045 itu terhitung dari sekarang sekitar 22 tahun lagi. Artinya waktu yang singkat, waktu yang betul-betul singkat. Dan kita lihat kondisi kita saat ini, pengangguran, bahkan lulusan sarjana gitu kan, masih banyak pengangguran, generasi muda. Belum lagi pernikahan dini, banyak sekali permasalahan generasi muda saat ini. Seperti itu. Apakah itu sudah mempresentasikan Indonesia emas 2045? Nah itu mungkin bertanya ke diri kita sendiri gitu. Saya yakin 2045 itu adalah ya ajangnya generasi muda, ajangnya memang generasi muda saat ini yang akan memimpin Indonesia mendatang. Cuman kita harus betul-betul mempersiapkan, menyambut ataupun menyongsong Indonesia emas 2045 ini dari sekarang gitu kan. Indonesia emas itu menurut saya hanya kiasan. Emas itu ya apanya yang emas gitu. Apakah pendidikannya yang berkualitas, apakah kondisi ekonominya sejahtera, kondisi sosialnya adil, seperti itu. Perlu kita definisikan Indonesia emas ini. Indonesia emas ini apanya gitu. Perlu kita konkretkan. Tentu untuk mencapai itu setiap orang terlibat di sini. Setiap bidang terlibat. Generasi muda tentunya yang akan paling depan itu, menjadi garda terdepan untuk menyongsong ataupun mewujudkan cita-cita Indonesia emas di 2045 nanti. Itu Kang. Oke. Jadi Kang Diki ini selalu melihat dari dua perspektif ya, negatif dan positifnya. Oke, menarik. Oke Kang, lanjut ke mengenai buku nih Kang. Buku apa yang sedang dibaca saat ini? Yang sedang saya baca itu ada bukunya Toto Raharjo Kang. Beliau adalah aktivis pendidikan di Jogja.
penggerak Sekolah Alam Jogja. Bukunya itu adalah Manusia Bersandiwara. Jadi ini adalah buku hasil refleksi beliau selama pandemi kemarin. Banyak sekali mengangkat tentang aktivismenya dalam dunia pendidikan. Beliau mengkritisi banyak hal terkait sistem-sistem pendidikan, gitu. Terkait pendidikan yang saat ini sudah tercerabut dari akarnya. Itu yang sedang saya baca dan saya bawa bukunya di sana. Kalau Diki ini sih, kalau tadi kita membicarakan tentang pendidikan secara luas ya, satu Indonesia nih ya. Kalau harapan Diki kembali ke pendidikan nih, untuk pendidikan di Garut dulu nih, apa yang akan diharapkan oleh Diki? Ya, saat ini saya hanya berharap, tentu berbicara sebagai kapasitas saya saat ini sebagai mahasiswa, saya berharap tentunya kepada para pemangku kepentingan ataupun para pemegang kebijakan. Saya selalu mengingatkan bahwa pada mereka yang memiliki kebijakan, terutama dalam pendidikan itu, bahwa setiap kebijakan yang mereka keluarkan itu akan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Jadi saya selalu berpesan kepada mereka yang berada di sana, yang memegang kebijakan, untuk menciptakan kebijakan yang tentunya mampu melahirkan kebijakan yang adil, kemudian melibatkan partisipasi dari masyarakat ataupun lintas sektor, akademisi, guru, dosen gitu kan, dan masyarakat secara luas dalam merumuskan kebijakan, terutama dalam hal ini kebijakan pendidikan. Itu Kang harapan saya. Dan tentunya dengan kebijakan yang sudah kita sepakati bersama ini, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya, dan ini pun tentu butuh partisipasi dari masyarakat secara luas, tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya masyarakat saja, jadi semuanya ikut terlibat, seperti itu Kang. Oke. Satu kebijakan nih Kang, saya tertarik mengenai jika ini pengandaian ya, tapi ini semoga menjadi doa bersama nih. Ya. Jika gaji guru ataupun kesejahteraan guru itu bisa lebih besar, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan bisa sampai 10 kali lipat dari sekarang. Ya. Gimana tanggapannya? Ya, sebetulnya wacana guru ataupun peningkatan kesejahteraan guru ini sudah sejak lama gitu kan. Saya memperhatikan dari dulu memang permasalahannya itu tunjangan guru, kesejahteraan guru. Tapi yang saya lihat adalah tadi ada 2 perspektif lagi Kang. Guru untuk mendapatkan tunjangan yang memang betul-betul layak dan bisa mensejahterakan dirinya dan keluarganya, balik lagi apakah kualitas guru tersebut mampu untuk mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan. Ini juga menjadi refleksi bagi saya sebagai calon guru mungkin nanti. Apakah saya sudah layak dikatakan menjadi seorang guru dan juga layak mendapatkan upah yang layak juga gitu. Dan saya rasa ini perlu keseimbangan gitu antara kualitas kita dengan hak-hak yang dapat kita peroleh, seperti itu Kang. Jadi saya sangat setuju dengan tunjangan guru yang bahkan lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat, seperti itu saya setuju. Akan tetapi yang perlu kita tanyakan kepada diri guru sendiri, apakah kita sudah layak untuk mendapatkan tunjangan yang memang besar seperti itu. Jika memang kita tidak layak, ya berarti kita harus berusaha untuk mengupgrade gitu kan. Karena tantangan guru saat ini tidak hanya masalah mengajar di kelas, tapi harus mulai terbiasa dengan perubahan, disrupsi gitu. Dan saya lihat anak-anak ataupun siswa-siswa sekarang lebih canggih-canggih dibanding guru-guru yang, mohon maaf, guru-guru senior gitu. Untuk membuka Zoom meeting saja, guru-guru senior ini menanyakan kepada anaknya, gimana ini
cara mengoperasionalkan Zoom meeting gitu kan. Artinya terjadi apa ya? Kesenjangan karena adanya disrupsi tersebut, Kang. Ya, guru harus bisa beradaptasi dan meningkatkan skillnya gitu. Oke. Saya penasaran juga nih Kang. Kang Diki kan selama perkuliahan banyak sekali organisasi yang diikutin ya, gitu ya. Itu boleh nggak diceritain ke teman-teman bagaimana cara mengatur waktunya? Ya, kaitannya dengan time management ya, Kang. Kalau saya sebelum memutuskan untuk mengikuti sesuatu, saya lakukan analisis dulu, Kang. Analisis dulu apakah dalam konteks ini adalah organisasi, apakah ini akan menunjang pengembangan diri saya ke depan atau justru menghambat. Jika manfaatnya lebih besar, maka saya akan ikut di sana. Nah, tapi jika manfaatnya memang justru lebih banyak negatifnya, ya saya tinggalkan. Nah, yang saya jalani saat ini, saya ikut waktu itu di himpunan mahasiswa pendidikan biologi. Saya menjadi ketua departemen penelitian dan pengabdian, dan saya melihat di sana saya bisa mengekspor diri dan juga mengembangkan keterampilan saya, gitu kan. Makanya saya ikut terlibat di sana. Pun ketika saya saat ini aktif di Pelita Intan Muda dan saya memilih departemen pendidikan, dan itu akan menunjang saya ke depannya. Dan juga saya saat ini di komunitas pendidikan, dan ini menurut saya bisa mengembangkan keterampilan ya saya ke depannya, seperti itu, Kang. Jadi dari pertimbangan tersebut saya memutuskan untuk mengikuti organisasi ataupun komunitas yang ada. Terus bagaimana? Kan kita memiliki tanggung jawab lain di luar itu, gitu, Kang. Kita harus bertanggung jawab secara akademik, berkuliah, gitu ya, menyelesaikan studi, dan juga di sisi lain kita harus berkomunitas ataupun berorganisasi. Tentu kita sudah tidak asing lah dengan skala prioritas, gitu, Kang. Jadi saya menentukan skala prioritas yang sekiranya itu bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Dengan demikian ya saya bisa mengerjakan satu-satu, gitu, Kang. Jadi nggak multitasking, fokus aja pada satu pekerjaan untuk hari ini yang akan dikerjakan, gitu. Dan itu tentu membutuhkan tadi time management yang bagus, dan saya pun terkadang sering burnout, gitu, Kang. Kadang dengan banyaknya aktivitas, tekanan, pressure dan sebagainya, terkadang saya juga tidak bisa menentukan apa dulu nih yang harus dikerjain hari ini, gitu. Kadang stuck, gitu. Ya udah pada akhirnya ya gak ngapa-ngapain dan gak produktif, gitu. Sering saya juga seperti itu, tapi ya kalau seperti itu saya kembali lagi ke tujuan saya, tujuan besar saya yang ada di diri, dan saya bisa termotivasi lagi untuk mengerjakan hal-hal lain, gitu, seperti di organisasi ataupun di kuliahan, gitu. Oke. Baik Kang, saya ingin nanya mengenai ke bahasa Inggrisan nih Kang, kalau boleh ya. Menurut Kang Diki seberapa penting bahasa Inggris? Sangat penting, Kang. Sangat penting karena bahasa Inggris itu tidak hanya international language, gitu. Tidak hanya sebatas bahasa internasional, tapi bahasa Inggris ini perlu kita kuasai untuk bisa beradaptasi di dunia saat ini. Kita mampu berinovasi, berakselerasi, itu karena kita mampu menguasai bahasa Inggris. Contohnya di perkuliahan lah, dalam konteks pendidikan. Tentu bahasa Inggris ini dibutuhkan ketika seorang mahasiswa misalkan mencari referensi bacaan dari jurnal-jurnal internasional, seperti itu. Dan kebanyakan itu menggunakan bahasa Inggris, gitu. Bukan berarti jurnal-jurnal yang diterbitkan lokal itu kurang, akan tapi lebih banyak referensinya ketika jurnal-jurnal yang berasal dari jurnal internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Itu contohnya misalkan di perkuliahan ataupun di pendidikan, dan akan menunjang karir kita ke depan, seperti itu, Kang. Gitu. Seperti itu, Kang. Jadi sangat-sangat penting. Oke. Kang, pertanyaan selanjutnya, next-nya apa nih buat seorang Diki Hardiana? Oke, Kang. Yang jelas saya tahun ini ingin menyelesaikan dulu studi saya, S1 saya, dan mudah-mudahan lancar di tahun ini.
Dan saya ingin sebelum melanjutkan karir ke depan, saya ingin melakukan refleksi dulu Kang terkait proses hidup yang saya jalani sampai lulus nanti S1. Sebetulnya apa yang saat ini saya kerjakan dan apa yang ingin saya raih gitu ke depan. Dari sana saya mulai menentukan peta jalan saya ke depan. Gitu. Entah itu melanjutkan studi ataupun berkarir atau bahkan menjadi seorang guru gitu kan. Saya akan melakukan perenungan itu ketika saya menyelesaikan studi saya. Sebetulnya dari sekarang sih kita sambil melihat peluang-peluang, melihat berbagai opportunity, kesempatan dan sebagainya. Karena menjadi dewasa itu tidak mudah. Tidak mudah dan harus bisa menentukan pilihan dan juga bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Itu kan. Yang jelas saya ingin terus berkarir di pendidikan, ingin terus bisa belajar dan bisa bermanfaat gitu Kang. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kang buat Kang Diki. Ada pesan dan kesan sekaligus mungkin closing statement buat teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini. Oke, pesan dan juga pesan dari saya untuk teman-teman yang menonton podcast ini, khususnya kepada generasi muda yang mungkin seangkatan dengan saya dan atau bahkan di bawah saya, adik-adik saya hanya berpesan bahwa bermimpilah yang besar. Bermimpilah yang besar karena ketika kita sudah mantap dengan tujuan kita, dengan hal yang ingin kita raih, itu kan, maka jalannya itu akan dipermudah. Selama kita berpegang teguh pada prinsip yang kita jalani, seperti prinsip yang kita pegang, seperti itu Kang. Jadi berpesan kepada teman-teman generasi muda, tetap berjuang, belajar, dan berkarya. Seperti yang disampaikan oleh Kang Rikrik, gitu ya. Belajar, berkarya, bahagia. Belajar, berkarya, bahagia. Itu pesannya untuk teman-teman. Dan oh ya, terakhir dari saya, sebagai generasi muda, jangan hanya mengutuk kegelapan, jangan hanya menyalahkan keadaan. Mari sama-sama untuk menciptakan solusi. Mari sama-sama untuk ambil peran dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun kita bisa berperan di sana. Itu Kang. Keren nih Kang. Tadi ada tema berkarya ya. Ini ada sebuah tulisan juga nih di Gramedia Kang. Kalau boleh tahu sebelah sana Kang. Rahasia untuk maju adalah memulai. Betul, setuju. Rahasia Mark untuk Twain maju adalah memulai. Itu keren juga nih tulisan. Jadi di Gramedia ini juga banyak sekali tulisan-tulisan yang menginspirasi nih Kang ya. Baik Kang Diki, hatur nuhun pisan. Siap, Kang Rikrik. Semoga cita-cita kemudian apa yang direncanakan ya, Amin. nextnya tadi lancar semua nih Kang. Amin. Gitu ya. Siap. Pokoknya kelancaran, kemudahan dan kesehatan selalu menyertai Kang Diki ya. Siap, Kang Rikrik. Nuhun pisan Kang. Siap, Sukses selalu ya. sami-sami Kang Rikrik, hatur nuhun. Saya juga berdoa untuk Kang Rikrik ini, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan juga selalu menginspirasi generasi muda melalui podcast Primary English. Amin. Gitu Kang. Nuhun Kang. Siap. Hatur nuhun. Baik teman-teman, itulah Diki Hadiana, Ketua Kompenas Garut. Terima kasih.